like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the old you. The dog always find his way back home and it's so true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran rumpun personal. Di mana dari kelompok 3 ini terdapat beberapa anggota yang bernamakan. Kenalkan, nama saya Davi Radio Suwandi, NIM 2205 4361 0975 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri dengan NIM 2205 4361 0329 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Dan saya Galang Kusuma dengan NIM 220513611348 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya Rahmadia Syokani Maulida dengan NIM 220111604320 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Riko Deandra Pratiknyo dengan NIM 220534603296. Di mana untuk presentasi kali ini kami menggunakan beberapa rujukan. Yang pertama, rujukan utama yaitu buku Models of Teaching oleh Bruce Joyce, Marcia Weil, dan Emily Calhoun, tahun terbit 2015 pada part 5, chapter 14 dan 15. Kemudian kita juga menggunakan rujukan tambahan yang berjudul Jurnal Pendidikan Dasar mengenai analisis model-model pembelajaran yang dipublikasikan oleh Putri Khairunisa dan Syifa Mahsyuril Akwal pada tahun 2020. Kemudian tujuan pembahasan yang akan kami bahas yaitu memberikan pemaparan materi mengenai hakikat model-model pembelajaran rumpun personal. Hakikat ini mencakup dari yang umum terlebih dahulu yaitu pengertian model pembelajaran, macam-macam model pembelajaran, serta lebih mengarah ke rumpun pribadi yaitu pengertian model pembelajaran rumpun personal, jenisnya dan penjelasan makna dari buku oleh Bruce Joyce, Marcia Weil, dan Emily Calhoun. Model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Menurut pandangan Joyce dan Weil, mempelajari model berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisiensi untuk mencapai tujuan pendidikannya. Konsep dasar model pembelajaran adalah suatu kerangka atau rencana yang membantu para pendidik dalam mengorganisir dan mengarahkan proses pembelajaran. Model-model ini mencakup berbagai strategi, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengajar dan membimbing siswa. Mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, dan teori-teori lain yang relevan dalam konteks pendidikan. Dalam pengembangan model pembelajaran, teori-teori pengetahuan memainkan peranan penting. Teori-teori ini mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia belajar, bagaimana pengetahuan diproses, dan bagaimana pembelajaran dapat menjadi lebih efektif. Beberapa teori yang relevan termasuk teori konstruktivisme, kognitif, behaviorisme, teori sosial konstruktivisme, dan banyak lainnya. Para ahli pendidikan menggabungkan elemen-elemen ini dalam mengembangkan model pembelajaran yang efektif. Menurut pandangan Joyce dan Weil tentang model pembelajaran adalah memahami model pembelajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan dalam berbagai aspek pendidikan. Mereka memandang model pembelajaran sebagai alat yang membantu dalam merancang kurikulum, di mana model-model pembelajaran ini dapat digunakan untuk merancang kurikulum jangka panjang. Dengan memahami model ini, pendidik dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah merancang bahan pembelajaran. Model-model pembelajaran membantu dalam merancang bahan pembelajaran yang sesuai dengan strategi pengajaran yang akan digunakan. Hal ini mencakup pemilihan materi,
sumber daya, dan aktivitas-aktivitas lain yang relevan. Yang ketiga, membimbing pembelajaran di kelas. Model-model pembelajaran juga berperan dalam membimbing proses pembelajaran di kelas. Guru ataupun pengajar di sini dapat mengikuti panduan model tersebut untuk mengorganisasi pengajaran, berinteraksi dengan siswa, dan mengukur kemajuan pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Model-model mengajar atau teaching models adalah blueprint yang mengajar yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengajaran. Cetak biru atau blueprint ini lazimnya dijadikan pedoman, perencanaan, dan pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar. Kumpulan atau set model mengajar yang dianggap komprehensif menurut Tardit adalah set model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce dan Marcia Weil dengan kategorisasi sebagai berikut. Yang pertama ada model information processing, yang kedua model personal, ketiga model sosial, keempat model role playing, dan yang kelima ada model behavioral. Nah, yang pertama ini ada model information processing atau tahap pengolahan informasi. Information processing adalah sebuah istilah kunci dalam psikologis kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologis pendidikan. Information processing sebagai sebuah rumpun model-model mengajar perlu dipelajari dan diterapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar agar ranah cipta siswa dapat berkembang dan berfungsi seoptimal mungkin. Pengembangan ranah cipta dalam proses belajar mengajar dipandang vital dan strategis, karena ranah kejiwaan yang paling dominan adalah ranah cipta atau kognitif. Model peningkatan kapasitas berpikir di antara model-model mengajar yang termasuk kategori information processing adalah model peningkatan kapasitas berpikir yang diilhami oleh metode klinis ciptaan Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Penerapan model peningkatan kapasitas berpikir diarahkan pada pengembangan sebagai berikut. Pertama ada daya cipta akal siswa, kedua berpikir kritis siswa, ketiga penilaian mandiri siswa, dan juga pengembangan. Yang keempat sosial emosional siswa atau perasaan kemasyarakatan sebagai sudah satu fenomena ranah rasa siswa. Lalu yang kedua ada model personal atau pengembangan pribadi. Rumpunan model personal pada umumnya berorientasi pada pengembangan pribadi siswa, dengan lebih banyak memperhatikan kehidupan ranah rasa, terutama fungsi emosionalnya. Siswa atau peserta didik juga dapat menyadari dirinya sebagai seorang pribadi yang berkecakapan cukup untuk berinteraksi dengan pihak luar, sehingga menghasilkan pola hubungan interpersonal yang kondusif di antara sekian banyak model yang termasuk kategori model non-direktif. Model ini pada umumnya dirancang secara sederhana untuk membantu mempermudah proses belajar pada siswa secara umum, dalam arti tidak ditunjuk pada aktivitas belajar materi tertentu. Teknik yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi model non-direktif adalah teknik wawancara. Yang ketiga ada model sosial atau hubungan bermasyarakat. Model sosial adalah rumpun model mengajar yang menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Sesuai dengan penekanan atau penitik beratnya, aplikasi rumpun model sosial diprioritaskan untuk mengembangkan kecakapan individu siswa dalam berhubungan dengan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Yang keempat ada model role playing atau bermain peran. Selaku calon guru atau guru profesional, diharapkan kreatif dalam mencari pendekatan-pendekatan mengajar yang lebih maju dalam memecahkan masalah atau mengefisiensikan proses belajar para siswanya. Pendekatan yang maju maksudnya pendekatan yang selaras dengan kebutuhan kependidikan masa kini yang sudah tentu berbeda dengan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan pada masa lampau. Yang kelima ada model behavioral atau pengembangan perilaku. Rumpun model mengajar perkembangan perilaku direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar dan mengajar. Aktivitas mengajar menurut teori ini harus ditujukan pada timbulnya perilaku baru atau berubahnya perilaku siswa ke arah yang sejalan dengan harapan. Rumpunan model mengajar behavioral banyak dilandasi oleh asumsi empiris bahwa segenap perilaku siswa adalah fenomena yang dapat diobservasi, diukur, dan dijabarkan dalam bentuk perilaku siswa khusus. Perilaku khusus inilah yang menjadi tujuan belajar siswa.
Oke, yang selanjutnya adalah model pembelajaran rumpun personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa untuk membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Model ini juga berorientasi pada individu dan perkembangan keakuan. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow, E. Rogers, C. Buller, dan Arthur Combe. Menurut teori ini, agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual, teori humanistik timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Implikasi dari teori ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bertingkah laku dan belajar adalah hasil dari pengamatan. Yang kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang atau learning to do. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Yang keempat, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Yang kelima, mengajar adalah hal yang penting, tapi belajar siswa adalah yang paling penting, atau learn how to learn. Yang keenam, mengajar adalah membantu siswa mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Yang selanjutnya, model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran non-direktif yang bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan diri yang meliputi kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Yang kedua, latihan kesadaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Yang ketiga, ada sintesik, yaitu untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Selanjutnya, jenis model pembelajaran rumpun personal. 1. Pengajaran non-direktif. Tokohnya adalah Carl Rogers. Tujuannya penekanan pada pembentukan kemampuan untuk perkembangan pribadi dalam arti kesadaran diri, pemahaman diri, kemandirian, dan konsep diri. 2. Latihan kesadaran. Tokohnya adalah Fritz Perls dan William Schultz. Memiliki tujuan meningkatkan kemampuan seseorang untuk eksplorasi diri dan kesadaran diri. Banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Yang ketiga, sinetik. Tokohnya adalah William Glasser, memiliki tujuan perkembangan pribadi dalam kreativitas dan pemecahan masalah kreatif. Selanjutnya, nomor 4, sistem konseptual. Tokohnya adalah David Hart, bertujuan dirancang untuk meningkatkan kekompleksan dan keluasan pribadi. Selanjutnya, nomor 5, pertemuan kelas. Tokohnya adalah William Glasser, bertujuan perkembangan pemahaman diri dan tanggung jawab kepada diri sendiri serta kelompok sosial. Yang kemudian ada terjemahan dari buku Joyce Weil dan Colden 2015 part 5 chapter 14 dan 15. Keluarga pribadi model. Pembelajaran selalu melakukan pembelajaran kepribadian berinteraksi dengan lingkungan pelajar. Bagaimana kita memberikan sentralisasi kepada pelajar ketika kita mencoba untuk membuat orang yang sama tumbuh dan merespon tugas yang kita yakini akan meningkatkan pertumbuhan. Dan bagaimana hubungan elektronik dapat dibentuk sehingga tidak hanya sekedar perdebatan secara online, namun juga interefleksi dan pertumbuhan. Anehnya beberapa jenis konseling jarak jauh bisa sangat memberikan pengaruh konseling virtual. Salah satunya konseling virtual akan terjadi di bidang yang berkembang. Kemudian ada pada bab 14 yaitu pengajaran non-direktif, pembelajaran yang berpusat. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri sebagai pembelajar.
yang menjadi pusat proses pendidikan. Metode non-direktif dapat didukung melalui sarana jarak. Selama masa sekolah dan setelahnya, siswa dapat lebih terhubung dengan guru dan konselor mereka serta mendapat dukungan saat mereka merefleksikan diri mereka sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk membangun harga diri dan kemampuan berhubungan dengan orang. Banyak dukungan yang dibutuhkan siswa ketika melakukan investigasi yang melibatkan sumber daya TIK, termasuk kursus online dan jenis kursus jurnal jauh lainnya, dapat diberikan dengan cara yang tidak direktif. Nah, contohnya itu seperti seperti mahasiswa itu pastinya ada kayak tugas observasi ke sekolah, terus mungkin harus mengidentifikasi beberapa masalah yang dilakukan di luar kampus. Kemudian bab 15 yaitu mengembangkan konsep diri positif, menemukan manusia batin dan belajar aktualisasi diri. Jika Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi pembelajar yang lebih baik dan secara umum memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tapi Anda mulai dari tempat Anda berada, konsep diri kemungkinan besar merupakan jalan keluarnya. Pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok tim di Kantas telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk membantu siswa meningkatkan citra diri mereka dan prestasi mereka. Kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita belajar memperhatikan perilaku yang lebih produktif. Terapis, khususnya Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm, dan Karen Harney dari masa kejayaan inovasi di bidang psikologi. Contohnya tuh seperti mungkin siswa mendapat prestasi dan kita sebagai guru memberikan apresiasi, entah itu siswanya berprestasi dalam bidang akademik ataupun non akademik. Oke, setelah penjelasan dari teman-teman tadi terkait beberapa model mengajar personal, berikut ini adalah kesimpulan yang didapatkan. Model-model mengajar atau teaching models adalah blueprint mengajar yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengajaran. Cetak biru atau blueprint ini lazimnya dijadikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori yang lain yang mendukung. Joyce and Weil mempelajari model-model berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model-model pembelajaran ini memiliki beberapa macam model, yaitu yang pertama ada model information processing atau tahapan pengolahan informasi. Information processing sebagai sebuah rumpun model-model mengajar perlu dipelajari dan diterapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar agar anak cipta siswa dapat berkembang dan berfungsi seoptimal mungkin. Yang kedua ada model personal atau pengembangan pribadi, yaitu rumpun model personal pada umumnya berorientasi pada pengembangan pribadi siswa dan lebih banyak memperhatikan kehidupan ranah rasa, terutama fungsi emosionalnya. Yang ketiga ada model sosial atau hubungan bermasyarakat. Model sosial adalah rumpun model mengajar yang menitikberatkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Yang keempat ada model behavioral atau pengembangan perilaku. Rumpunan model mengajar perkembangan perilaku direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar dan mengajar. Dan pada kali ini yang dibahas oleh kelompok kami adalah rumpun personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya.
Implikasinya adalah seperti learning to do dan learn how to learn. Dan model ini meliputi pembelajaran non-direktif, latihan kesadaran, sinetik, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.